Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim Wijaya dari kelas PJA 1. Baik, langsung saja. Dasar-dasar Penjas. Pertemuan ke-1 yaitu perkenalan materi. Sejarah Penjas. Kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestis dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno. Dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah isi dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian Penjas. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Makna Penjas. 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak jasmani dan rohaninya. Fungsi Penjas. 1. Aspek organik (perkembangan struktur dan fungsi tubuh). 2. Aspek neuromuskuler atau psikomotor (keterampilan gerak). 3. Aspek perseptual (keterampilan penalaran). 4. Aspek kognitif (keterampilan berpikir). 5. Aspek efektif (keterampilan sikap mental, sosial, dan emosional). Dasar-dasar Penjas pertemuan kedua yaitu pendidikan jasmani. Definisi Penjas bagian 1. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik (CDC 2000, Disman 1990, PET dan TORT 1998). Definisi Penjas bagian 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dan dalam kerangka sistem pendidikan nasional kurikulum Penjas 2004. Definisi Penjas bagian 3. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Baik, yang terakhir, 4. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, fisik, pengetahuan, penalaran, pengayatan nilai (sikap mental, emosional, spiritual, sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang (Smith 1993, Brovie and Gott 1996, Rosenstiel and Stevens 1996, Everson 1989. Tujuan Penjas. Nomor 1. Menurut Booker 1993, bagian A. Perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh. B. Perkembangan mental emosional. C. Perkembangan neuromuskular. D. Perkembangan sosial, dan E. Perkembangan intelektual. Ciri pendidikan jasmani. 1. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. 2. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. 3. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, operan, dan lain-lain. Pertemuan ketiga yaitu pendidikan jasmani. Landasan falsafah Penjas. Filsafat adalah cinta kebenaran (love of wisdom). Artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan
menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. 4. Tingkatan pengetahuan Brody 1954. A. Tingkatan emosional atau tidak kritis. B. Tingkatan faktual atau informasional. C. Tingkatan eksplanatori atau teorikal. D. Tingkatan filosofis. Komponen utama filsafat. 1. Metafisika menjelaskan tentang prinsip keberadaan terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. 2. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar batas-batas hukum-hukum dan macam-macam pengetahuan. 3. Aksiologi, kaji nilai contoh kerjaan olahraga dapat ditelah baik buruknya. Beberapa aliran filsafat dalam Penjas. Yang pertama, idealisme. Yang kedua, realisme. Ketiga, naturalisme. 4. Eksistensialisme. Dan yang terakhir adalah humanisme. Rangkuman. Bagian A. Penjas dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. B. Aliran filsafat dapat diklasifikasikan dalam filsafat tradisional dan modern. C. Pelaksanaan Penjas pada filsafat tradisional cenderung bersifat theoretical. D. Pelaksanaan Penjas pada filsafat modern cenderung bersifat student-centered. Pertemuan keempat, dasar-dasar Penjas, itu dasar psikologi Penjas. Dasar psikologi Penjas. Dasar psikologi Penjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar Penjas berjalan efektif. 2. Kelompok teori belajar. 1. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dari Thorndike. Teori kontiguitas dari Guthrie. Teori Hull. Teori conditioning dari Skinner. 2. Teori kognitif. Teori Gestalt. Teori sibernetik dan umpan balik.